Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema konstitusi negara. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. A. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi karena setiap peraturan hukum penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat 2 jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Baik dokumen yang relatif baru maupun dokumen yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dan adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris termasuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Monstetti bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya Statute of Origin yang membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pemerintahan, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, dan yang keempat pengadilan. Wirjono Projonegoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah 2 jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi itu umumnya terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, dan yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, yang ketiga kekuasaan kehakiman atau yudikatif, yang keempat kekuasaan kepolisian, yang kelima kekuasaan kejaksaan, dan yang keenam kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada
ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1000 pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi grandious telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum. Teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949 atau penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Syarikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945 mengindaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan
Perubahan kedua menghasilkan pengurusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan sebuah lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari keputusan Presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. B. Hubungan dasar dan konstitusi. Hubungan dasar negara dan konstitusi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai bukti Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Dikutip dari Kewarganegaraan tahun 2006, rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Dengan demikian terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai penerima dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan
berkedudukan sebagai suatu yang berinteraksi sendiri, yang artinya kedudukan hukumannya berbeda dengan pasal-pasalnya. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sebagai dasar keberlangsungan hidup negara. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetapi tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, PPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila yang tersusunnya Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia. Berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, dan sumber bentuk dan sifat. Tujuan, fungsi, dan konstitusi di Indonesia. Berikut beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan diri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, bentuk mendapat perlindungan dan melakukan setiap haknya. Yang ketiga, memberikan batas-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Setelah mengetahui beberapa tujuan konstitusi, berikutnya juga pula dipahami fungsi yang dijalankan sebuah konstitusi dalam suatu negara. Berikut beberapa fungsi konstitusi yang perlu dipahami. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung dan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Dari beberapa fungsi konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara. Dapat menjamin terwujudnya demokrasi negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokrasi haruslah memiliki prinsip dasar demokrasi sendiri. Lembaga pasca amandemen sebagai kelembagaan negara, MPR Republik Indonesia tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, PPK, dan MA, Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan sebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sehingga tampaklah bahwa MPR Republik Indonesia tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Juga susunan MPR telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kesemuanya direkrut melalui